Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 kelas 6D akan membahas kasus paparan polisi lalu lintas terhadap benzena dengan menggunakan transmiconic acid biomarker di kota Ahvaz, Iran. Anggota kelompok kami terdiri dari Afifah Tia Aisyah Dian, Sania Izil Askia, Atna Zelik Pasaribu, dan Namira Adha. Subpokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada uraian kasus 5W1H, yang kedua ada identifikasi bahaya risiko dan paparan hazard, yang ketiga ada konsep aplikasi biomonitoring, dan yang keempat ada rekomendasi pengendalian. Baik, yang pertama yang akan kami bahas yaitu analisis kasus 5W1H. Analisis kasus yang pertama yaitu ada what atau apa yang terjadi, yaitu paparan benzena pada polisi lalu lintas di Ahvaz, Iran. Analisis kasus yang kedua ada why, atau kenapa hal tersebut dapat terjadi. Paparan benzena dapat terjadi karena faktor lingkungan seperti karakteristik lalu lintas, kualitas bahan bakar, serta karakteristik bangunan daerah, dan dapat diukur melalui metabolit dalam urin. Analisis kasus yang ketiga yaitu siapa saja yang terlibat, yaitu 40 polisi dalam 2 kelompok, ada 20 polisi lalu lintas, dan 20 polisi kantor. Analisis kasus yang keempat, yaitu when, atau kapan pengambilan sampel tersebut dilakukan, yaitu pengambilan sampel dilakukan pada pukul 8 pagi di Ahvaz pada tahun 2014. Analisis kasus yang kelima yaitu where atau di mana pengambilan sampel dilakukan. Pengambilan sampel konsentrasi benzena diukur dalam 5 titik yaitu di alun-alun Danishgah, perempatan Naderi atau Salman Farsi, perempatan Kian Pars, alun-alun Chaharsir, dan alun-alun Saat yang merupakan bagian paling padat lalu lintas di kota Ahvaz. Berikutnya analisis kasus yang keenam, how atau bagaimana pengambilan sampel dilakukan. Pengambilan sampel dilakukan saat subjek sedang berpuasa, yaitu dilakukan pengambilan sampel urin sebanyak 100 ml dari setiap orang dan dipindahkan ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi di Ahvaz terpapar benzena lebih dari batas yang diizinkan. Jumlah ini pada mereka yang bekerja di luar ruangan, yang lalu lintas padatnya 3 kali lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di dalam ruangan. Pembahasan yang kedua adalah identifikasi bahaya risiko dan paparan hazard. Apa itu benzen? Benzen merupakan senyawa kimia berbahaya bagi kesehatan dan bersifat karsinogenik. Cara utama seseorang terpapar benzen yaitu dengan menghirup udara yang mengandung benzena. Benzena juga dapat diserap melalui kulit selama kontak dengan sumber seperti bensin. Namun, karena benzena cair cepat menguap, maka hal ini jarang terjadi. Pada udara di luar ruangan mengandung kadar benzen yang rendah dari asap tembakau, pompa bensin, knalpot kendaraan bermotor, dan emisi industri. Sedangkan udara dalam ruangan umumnya mengandung kadar benzen yang lebih tinggi, seperti lem, cat, lilin furnitur, dan deterjen. Lalu, udara di sekitar lokasi limbah berbahaya atau pom bensin dapat mengandung tingkat benzena yang lebih tinggi daripada di area lain. Benzen dikatakan berbahaya karena efek benzen dalam tubuh dapat menyebabkan sel tidak bekerja dengan benar. Misalnya, dapat menyebabkan sumsum tulang tidak menghasilkan cukup sel darah merah, yang dapat menyebabkan anemia. Selain itu, dapat merusak sistem kekebalan tubuh dengan mengubah kadar antibodi dalam darah dan menyebabkan hilangnya sel darah putih. Jika seseorang menghirup benzen tingkat tinggi, maka dapat berefek dengan mengalami tanda dan gejala berikut dalam beberapa menit hingga beberapa jam, seperti kantuk, pusing, detak jantung cepat atau tidak teratur, sakit kepala, tremor, kebingungan, ketidaksadaran, bahkan kematian pada tingkat yang sangat tinggi. Lalu, jika seseorang makan makanan atau minuman yang mengandung benzen tingkat tinggi, dapat menyebabkan gejala berikut dalam beberapa menit hingga beberapa jam, seperti muntah, iritasi perut, pusing, kantuk, kejang, detak jantung cepat atau tidak teratur, bahkan kematian pada tingkat yang sangat tinggi.
Seseorang yang muntah karena menelan makanan atau minuman yang mengandung benzena, muntahannya dapat tersedot ke paru-paru dan menyebabkan gangguan pernapasan dan batuk. Beberapa wanita yang menghirup benzena tingkat tinggi selama berbulan-bulan memiliki periode menstruasi yang tidak teratur dan penurunan ukuran indung telur mereka. Tidak diketahui apakah paparan benzena ini mempengaruhi perkembangan janin pada wanita hamil atau kesuburan pada pria. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan telah menetapkan bahwa benzena menyebabkan kanker pada manusia. Paparan jangka panjang terhadap kadar benzena yang tinggi di udara dapat menyebabkan leukemia, kanker organ pembentuk darah. Selanjutnya, pelaksanaan biomonitoring. Nah, pelaksanaan biomonitoring di sini menggunakan pengukuran biomarker trans-transmuconic acid atau TTMA. TTMA merupakan biomarker yang digunakan untuk paparan terhadap benzin. Media biologi yang digunakan merupakan urin para petugas polisi laki-laki yang terlibat langsung dengan lalu lintas atau outdoor dan polisi yang hanya bekerja di tempat kerja atau ruangan indoor. Lalu, setiap orang atau setiap petugas polisi memberikan 100 ml urinnya untuk dijadikan sampel. Nah, berikut ini terdapat 2 tahap sederhana. Yang pertama atau tahap 1 yaitu 0, ml urin dengan pH 7,5 diekstrak dan diperkaya dengan padatan ekstrasi dan bahan-bahan lainnya lalu dicuci dengan aseptik. Setelah itu sampel siap untuk diinjeksikan pada HPLC. Tahap kedua, analisis kimia dilakukan menggunakan HPLC dengan UV detektor. Setelah dilakukan analisis, data yang didapatkan adalah polisi yang bekerja di outdoor atau lalu lintas tersebut memiliki konsentrasi benzin lebih tinggi dibanding polisi yang bekerja secara indoor atau di ruangan kerja. Lalu berikut ini merupakan tabel hasil TTMA pada petugas polisi. Dapat kita highlight atau kita soroti, pada petugas polisi yang bekerja di outdoor memiliki nilai benzin dan TTMA yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu ada rekomendasi pengendalian berdasarkan hierarki kontrol. Untuk tahapan hierarki kontrol yang pertama ada eliminasi, selanjutnya ada substitusi, di mana kedua langkah ini belum dapat dilakukan. Dikarenakan paparan benzena ini memang disebabkan dari faktor lingkungan pekerja itu sendiri, seperti karakteristik lalu lintas, bahan bakar yang digunakan pada lingkungan sekitarnya. Untuk hierarki kontrol yang selanjutnya itu ada engineering control atau rekayasa teknis. Untuk langkah ini juga sebenarnya cukup sulit untuk dapat dilakukan dikarenakan paparan benzena yang diterima oleh polisi lalu lintas ini berada pada area outdoor di mana melibatkan masyarakat dan lingkungan yang cukup luas. Hierarki yang selanjutnya ada administrative control yang dapat dilakukan antara lain yang pertama ada pengaturan jadwal kerja yang mana dapat mengurangi frekuensi dan waktu perjalanan pada konsentrasi benzena yang cukup tinggi yang berada di lingkungan. Selanjutnya dapat dilakukan evaluasi medis terutama pemeriksaan kadar darah ataupun di sini dapat dilakukan dengan kadar urin secara berkala di mana dapat diharapkan dapat mendeteksi gejala efek kesehatan yang muncul akibat dari pajanan benzena itu. Lalu yang terakhir dapat melalui pemberian edukasi kepada para pekerja terkait bahaya paparan benzena yang mereka alami selama bertugas. Untuk hierarki kontrol yang terakhir ada penggunaan APD atau alat pelindung diri, di mana utamanya dapat menggunakan masker dan juga sarung tangan. Di mana untuk penggunaan masker dapat meminimalisir kemungkinan terpajan inhalasi benzena yang ada di udara itu sendiri. Sekian paparan kasus dari kelompok kami, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.